ada hal lain kenapa sih Trump melakukan ini gitu. Jadi Trump itu hobinya bluffing. Kalau suku bunga acuannya mengecil, artinya lu pinjam bunga uang atau kredit bunganya kan menurun kan? Cost of fund Itu kayaknya. dari dalam negerinya. Berarti sebenarnya secara tanda kutip melemahkan tapi berimbasnya akan positif dan kita harus tahu juga Amerika itu punya surat utang yang mau jatuh tempo. Nah tunggu deh, tapi kenapa di perang tarif ini tuh Trump jadi kayak bintangnya? Apa emang ini sebenarnya Trump versus everyone aja, US versus everyone aja yang merasa kayak gitu? Atau emang dunia selain US tuh juga merasa kayak gitu? Hai semuanya, hai teman-teman, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama dengan gue Dinda, Mas Umar dan Mas Fat. Halo. Dan juga nggak lupa masih sama pertanyaan random gue kali ini. Masih karena hal-hal yang rame. Sekarang kalau misalnya lo dengar lagi rame banget tentang perang. Tapi bukan perang apa, tapi perang tarif. Ya. Perang tarif dari US versus dunia. Nah, gue mau nanya dulu deh, sebenarnya apa sih perang tarif itu? What happened? Aduh. Jadi dulu bro. Berat ya? Enggak So lah. basically gini, mungkin ini yang globalnya dulu ya. Perang tarif itu dimulai ketika perdagangan antara dua belah bilateral dua negara gitu ya terjadi. Tapi Amerika merasa negara lawan itu mendapatkan keuntungan dari tarif pajaknya against US. Oke. Nah, terus ketika Amerika lagi rugi itu dia mulai mikir, mendingan kita naikin aja tarif pajaknya supaya kita dapat keuntungan juga dan supaya balance gitu loh. Karena bolak-balik maka timbullah namanya reciprocal. Kalau dia naik ya kita naik, begitulah kira-kira. Gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Lanjut Mas. Makasih. Gue nunggu mau masuk sebenarnya. Jadi sebenarnya boleh jujur waktu pas kita lagi libur lebaran itu kalau lu ngikutin berita ini bikin liburan tuh jadi nggak tenang sebenarnya. Iya. Ya. Gue tenang-tenang aja. Maksudnya dalam arti kata impactnya akan seperti apa. Oh iya. Nah, Oke. karena kalau misalnya lihat pengumuman itu kalau gua nggak salah dia bahas tuh pas 2 April deh. Jadi beberapa hari 2 hari setelah kita lebaran lah. Iya. Jadi si Donald Trump itu bilang bahwa negara-negara ini including Indonesia itu selama ini mengenakan tarif yang nggak sebanding sama Amerika, dia bilang gitu. Jadi kalau kayak gini kita harus ngasih tarif sekian gitu loh ibaratnya. Kalau nggak salah tuh kita tuh kena 30-an sekian persen lah untuk kita sendiri setelah dihitung-hitung. Meskipun secara formulanya itu tanda kutip nih gimana cara dia ngitung kita dapat bisa sebesar itu gitu loh ibaratnya sehingga dia mengenakan 32% ke Indonesia. Nah, dampaknya sebenarnya kenapa sih si Donald Trump itu merasa bahwa tarifnya itu kurang? Ya memang dia ngerasa bahwa selama ini negara Amerika Serikat terutama masyarakat itu dirugikan dengan keadaan ini. Nah mungkin buat teman-teman gambaran juga misalnya contoh seperti ini. Misalnya kita produksi sepatu gitu misalnya ngomong gampangnya. Buat dikirim ke US. Ini contoh gampangnya aja ya. Taruhlah misalnya harga sepatu ini sebelum dikirim ke US dikirim dalam harga let's say misalnya 1 juta gitu misalnya. Nah nanti pas dikirim ke US dijual ke masyarakatnya ya mungkin harganya bukan 1 juta mungkin 1,5 juta atau 2 juta. Nah yang dikenakan tarif ini si 1 juta ini. Jadi bukan yang 2 jutanya ya. Okay. Nah tapi dengan adanya kenaikan tarif ini suka nggak suka pasti kan harga pasti kan akan naik dong di Amerika Serikat. Atau mau nggak mau si produsen tanda kutip berkorban. Oke. Ya udah deh itu kita yang serap deh. Jadi sebenarnya dengan adanya perang tarif ini otomatis produsen bisa kena imbas, masyarakat Amerika juga bisa kena imbas. Jadi dampaknya jadi kemana-mana sebenarnya gitu. Oke. Tapi gue tambahin sedikit ya Mbak Dinda ya. Bahwa perang tarif kan ini dahsyat banget nih kesannya gitu di dunia ini. Tapi kalau kita kerucutin lagi, sebenarnya kalau kita berdagang sama Amerika banyak, maka kenaikan tarif itu akan dampak ke Indonesia. Tapi kalau kita jumlahnya dikit, secara persentase atau GDP itu harusnya biasa aja sih. Kalau nggak salah itu kemarin kita pakai data tuh sekitar 8%-an ke US. Tapi kita ke China itu sekitar 23,6%. Jadi sebenarnya sih yang bahaya itu kalau China naikin tarif ke kita. Lalu kita ekspor kita jadi cerdet gitu loh. Nah tunggu deh, tapi kenapa di perang tarif ini tuh Trump jadi kayak bintangnya? Apa emang ini sebenarnya Trump versus everyone aja, US versus everyone aja yang merasa kayak gitu? Atau emang dunia selain US tuh juga merasa kayak gitu? Kalau menurut gue karena memang Amerika itu adalah pasar utama. Misalkan kita ngomongin
laptop atau AI whatever itu, memang mobil itu buatannya Amerika, tapi semua spare part peritilannya, yang speedometernya, ya bautnya itu pasti dari China atau dari negara lain. Jadi kan somehow kita ekspor ke sana, ke si US itu. Jadi kalau termasuk tuh banyak komoditas gitu ya. Jadi memang pasar kita bergantung ke Amerika untuk beberapa bahan gitu loh. Tapi sebenarnya sih nggak semuanya, balik lagi kalau emang jumlahnya nggak banyak secara persentase, harusnya sih bisa-bisa aja sih. Mungkin gue nambahin 2 poin ya. Poin yang pertama, dampak secara langsung mungkin nggak terlalu sesignifikan kalau misalnya kenapa-kenapa dengan Cina. Tapi dampak secara tidak langsungnya ketika nanti masalahnya itu ke partnernya si Amerika, kayak Cina salah satunya, dia mungkin ada masalah nanti ke depannya dari sisi ekonominya, itu pasti akan berimbas ke Indonesia juga. Jadi sebenarnya dampak secara langsung mungkin nggak terlalu signifikan secara total kontribusi terhadap GDP atau PDB-nya kita, tapi dampak secara tidak langsungnya pasti akan kena. Itu yang pertama. Poin yang kedua, sebenarnya ada hal lain kenapa sih Trump melakukan ini gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan bilang konspirasi juga sih. Cuma ini ada sudut pandang lain yang mungkin kita harus pertimbangin juga. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, sebenarnya kan dengan melakukan tarif ini kan merugikan masyarakat Amerika kan ya. Iya. Kan pertanyaannya kan ngapain dia melakukan sesuatu yang merugikan masyarakatnya dia sendiri gitu loh. Apalagi dia baru dipilih terus langsung bikin onar gitu ibaratnya kan. Betul. Jadi ada salah satu sudut pandang yang menarik. Jadi gini, dengan tarif ini otomatis akan mempengaruhi dari sisi pertumbuhan ekonominya si Amerika Serikat itu sendiri. Oke. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tanda kutip dengan keadaan seperti ini berpotensi menurun, itu juga bisa jadi daya beli masyarakatnya pun juga pasti akan menurun. Ya dong, karena dengan tarif ini lu biasanya beli barang harganya misalnya 500.000 tiba-tiba jadi 700.000 gitu, satu jadi 800.000. Harga elektronik jadi mahal signifikan, pasti kan mendingan gua nggak usah belanja. Mendingan gue simpan uang gue. Alhasil daya beli lu udah pasti akan turun. Ketika daya beli lu turun, nah ada salah satu kata kunci nih yang ditunggu-tunggu sebenarnya, inflasinya akan mereda. Ya, jadi kan yang tadinya mungkin dengan lu sering belanja, inflasinya nih susah dikasih tahu gitu loh. Sebenarnya pertanyaannya gini, emang kenapa sih kalau inflasinya ini tergolong tetap tinggi? Nah, kalau inflasinya tergolong tetap tinggi, dia mau pangkas suku bunga tuh susah. Jadi ini ada arah, jadi malah ada pangkasan suku bunga. Tapi betul. Jadi ketika inflasinya itu mereda, gue nggak bilang inflasi jadi minus ya, bukan jadi deflasi ya, tapi inflasinya mereda dari 2,8, let's say misalnya jadi 2,6, itu kan menurun kan? Itu kan yang mereka mau ke arah sana kan? Berarti ruang pemangkasan suku bunga itu jadi gede. Nah, kalau ruang pemangkasan suku bunga jadi gede, alhasil suku bunga acuannya kan jadi mengecil kan? Kalau suku bunga acuannya mengecil, artinya lu pinjam uang atau kredit, bunganya kan menurun kan? Itu dari dalam negerinya. Berarti sebenarnya secara tanda kutip melemahkan, tapi berimbasnya akan positif. Dan kita harus tahu juga, Amerika itu punya surat utang yang mau jatuh tempo loh. Iya, baru gue mau bahas. Nah itu dia, di tahun ini aja tuh kalau gua nggak salah, sekitar 3 triliun US dollar plus defisitnya dia. In total tuh hampir 6 triliun US dollar. Belum lagi tahun depan. Nih, gue semangat nih membahas ini. Kenapa? Memang Amerika tuh punya utang 36,4 triliun something lah gitu ya. Artinya bunganya pasti gede. Supaya murah, lu harus turunin suku bunga gitu ya. Betul. Dengan tadi inflasi bikin rusuh, inflasi turun, suku bunga harus turun, maka utang dia lebih murah. Benar. Tetapi jangan lupa perang tarif ini membuat beberapa negara itu sebel, bete ya, kezel tepatnya gitu kan. Kenapa? Kurang cocok emang kezel dong. Asli. Ketika lo ngomong Jepang, ketika Amerika itu hidupnya cuma dari teks dan isu bond, obligasi. Teksnya ya begitulah. Ketika ekonomi lagi susah, maka dia cuma isu obligasi. Pembeli obligasi Amerika itu Jepang dan China. Paling besar. Nomor 2-nya, selebihnya negara-negara Inggris dan segala macam. Ketika lu menyakiti hatinya Jepang dan China, simply dia ini balik gitu loh. Ngapain? Dia jual obligasinya. Ketika obligasi Amerika itu dijual, existing obligasi nih ya, sama China dan Jepang, apa sih akibatnya? Harga obligasinya turun, maka yieldnya naik, yield obligasi. Ini mudah-mudahan masih ikut ya. Kalau yield obligasinya naik, ujung-ujungnya sebenarnya interest rate akan naik gitu loh. Jadi karena itu jadi patokan 10 year obligasi apa namanya sih? Treasury bill-nya Amerika itu yang 10 tahun itu akan jadi patokan. Kalau obligasinya dijualin terus sama China dan Jepang, yieldnya naik, maka simply sebenarnya interest rate kuat naik. Itu akan berdampak berbalik malah gitu.
Jadi ada sudut pandang yang memang berbahaya itu adalah ketika pemegang obligasi yang besar-besar itu nggak suka. Kan gini loh, kita selama ini partneran, kok tiba-tiba ngasih tarif kayak gini sih? Ya kalau kayak gitu ya ngapain gue juga harus bantuin ketika lu issue bond gue harus beli gitu loh. Ketika lu butuh utang kenapa gue harus kasih uang? Nah gara-gara itulah akhirnya ya udah gue jualin aja kepemilikan gue sekarang. Jadi Trump agak gambling dong sebenarnya sekarang strateginya. Bukan gambling sih, dia gembel tepat. Tapi kalau ini Harus gue ditit pribadi ya. coba deh. Kalau saat ini lu jual existing bonds, kebayang nggak besok nih Amerika mau isu bond lagi nih? Iya. Siapa yang mau Terus, beli? who's going to buy? Gue cuma itu doang tadi, mengartikan lu doang. Betul. Jepang udah nggak mau nih, misalkan Cina juga ngambek gitu lah. Kalau isu obligasi nggak laku, misalkan dia buka nih, obligasi gue 5%, terus nggak ada yang beli. Apa yang terjadi? Naikin dong, sampai lu mau nih gitu. 6%, enggak, gue ngambek, nggak mau. 7% dong. So in the end ketika, udah deh, Amerika USD 7%, 8%, oke nih, kita beli. Tapi itu berarti yield Amerika itu naik semua. Itu Suku bunga berbahaya acuannya. buat suku bunga. Kalau suku bunga naik, kalau di otakku itu yang the worst scenario adalah credit crunch. Itu kerusuhan di sektor kredit nanti. Berarti apakah kita harus siap-siap harga barang juga naik? Apa gimana menurut kalian? Kalau yang gue baca sekarang ini kan masih dalam tahap nego kan. Ya jadi memang sudah ada penetapan, beritanya ada hal nanti akan kan ada yang di-exclude juga, ada yang memang dikenakan tarif, terus juga dikasih waktu jeda. Tadi kan sempat sebulan, terus nego kita ke sana, Iya. ada yang sampai 6 bulan, 2 bulan. Jadi sebenarnya dalam tahap sekarang itu kuncinya adalah negosiasi US sama Cina sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya Oke. Cina sama US-nya itu ya udah deh, kita udah nggak main lempar-lempar kan yang tadi kan bilang, "Oh ya saya kasihin kamu sekitar Keras-kerasan 40-an ya, Iya. 60, 80, 120, 245." Ini Iya. mau sampai kapan kan? Kemarin itu ketika dia nerapin ke Vietnam, ingat ya Vietnam tuh kalau salah 90% ekspornya ke Amerika. Iya. Jadi ketika dia naikin, kalau salah 64 kalau nggak salah angkanya. Itu si Vietnam bilang, "Yaudah deh sama gue 0 deh." Karena kalau dia 0 kita 0 gitu loh. Itu bagus impactnya ke Vietnam. Tapi ketika ke Cina dinaikin, Cina ngebales. Itu jadi masalah gitu. Itu jadi masalah. Okay, so what do we have to do as Indonesian? Monggo Mas. Mungkin kalau gua ngelihatnya gua masih berharapnya ini bisa mereda. Ya. Gue berharap Harapannya. harapannya masih mereda. Jadi bukan kita harus ngapain, tapi satu harapannya ini mereda. Meskipun pasti yang nggak bagus itu adalah inflasi tanda kutip pasti akan naik dalam jangka pendek. Oke. Pasti. Kenapa? Indonesia. Iya, let's say gue pengusaha. Gue tahu nih, gue nggak bisa nggak bisa ngirim dengan harga yang gue mau lagi. Mau nggak mau, gue harus buru-buru ngirim. Jadi sana tuh buru-buru harus mesen. Misalnya contoh kayak gitu. Atau mungkin persediaan gue perlu daripada nanti kenapa-kenapa gue harus buru-buru pesan dari sekarang. Jadi pasti akan banyak permintaan dalam jangka pendek untuk memastikan supply sama demand itu ketemu dulu nih dalam masa sekarang. Jadi secara harga mungkin aja akan ada perubahan, tapi harapannya sih bisa mereda dan nggak berlanjut I lah. see. Oke. Nih kalau menurut gue ya, mungkin gue agak beda nih. Kita sudah pernah dilihat Trump sebelumnya. Jadi gue mendefine bahwa Trump itu is a trader. Hobinya dia bluffing. Betul. Jadi kalau zaman dulu ya, ayo kita rudal Korea Utara gitu ya. Kita musuhin China dan segala macam, dia bikin kisruh. Tapi in the end tuh dia manajemen konflik. Dia tahu kapan akhirnya. Makanya kemarin ketika terjadi tarif jeber, harga turun semua tuh ya saham. Terus somehow menurut gue tuh dia memang trader. Dia akan ambil posisi terus belok. Oke. Kita delay 90 hari gitu loh. Itu Trump. Menurut gue pribadi ya, maaf kalau salah nih. Jadi Trump itu hobinya bluffing. Dan dia tahu kapan gue mesti ngebluff. Ini kan sebenarnya bercanda-bercanda aja kalau kalau ternyata sama Vietnam diambil, Harapannya ya. diambil, 0%, oke gue menang. Padahal gue cuma bercanda doang. Pas sama China, Panjang ternyata. dia panjang nih, dia penyakit nih gitu. Kalau mood gue agak beda dikit sama kalian. Oh, oke. Luar biasa ini. Gimana nih? Baru kali ini. Kalau Kalau mood gue adalah di kondisi Trump versus China sekarang adalah waktunya beli barang-barang branded yang dijual sama China di aplikasi yang dibikin sendiri sama China karena harganya bisa jauh lebih murah tapi dengan kualitas barang yang sama. Itu bedanya kita. Let's Kita ngomongin buy lontong Louis sayur, nasi Vuitton, uduk. Hermes, Dior, ya kan? Pasti teman-teman juga ada pada baca kan itu beritanya. Tapi gue sempat dengar loh yang ini, jadi kayak di TikTok kalau gue nggak salah kan. Jadi tuh banyak dari produsen-produsen Cina tuh akhirnya dia declare bahwa Iya. selama ini gue loh yang produksi. Jadi selama ini barang yang lo beli sampai harganya tuh mahal banget HPP itu dikit banget. lu bisa beli sama gue murah cuma 10%-nya banget. harganya. Oke. Kayak gitu Lo loh. harus tahu tas Louis Vuitton tuh ternyata HPP-nya 800.000.
800.000 Pak. Dia Oh, pengen iya, tahu iya. kan benangnya dari mana, Benangnya ininya dari mana. Siapa Iya. yang bikin? Sebenarnya di Cikokol bukan ya? Gue kira tajur mana. Poster baru. Oh, tapi hebat dia bisa dia ketika semua orang lagi air mata, deg-degan, panik, terus dia bisa dapetin sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Iya dong. Hebat. Ya kan? Hebat. Berarti gue bisa ngomong juga dong, meskipun secara headlines itu wah agak bahaya buat ekonomi segala macam, tapi sebenarnya ada juga pihak yang diuntungkan dari keadaan ini. Iya. Katanya Gen Z kita ini, Iya, Pak. Gen Z luar biasa. Lu kayak China kemarin, apa enggak? Kemarin ketika Vietnam lawan Amerika itu Vietnam melemah, itu Cina itu datang-datangin bos negara-negara yang eksportir ke Amerika. Misalkan si Vietnam mau ngasih 3% ke Amerika gitu. Terus dia bilang China masuk, "Deh, lu sama gua aja. Lu pajakin gua 5%." Jadi nah dia mengambil jatahnya Amerika itu ke dia semua, ke China. Entar gue yang beli gitu loh. Jadi China itu membunuh Amerika dan mensejahterakan Vietnam kurang lebih gitulah. Dan beberapa Dirangkul lah ya. dirangkul, betul. Oke Benar guys, sekali tuh, Cak. thank you so much for the talk. Oke. Jadi guys, Luar biasa sih gitu dia. kondisinya tentang China versus US. Kita semua berharap semoga mereka tetap mereka bisa cepet-cepet mereda berantemnya, nggak berantem lagi dan nggak berdampak banyak sama Indonesia. Tapi gue mau tambahin dikit. Menurut gue nih kalau karena Donald Trump itu adalah trader, jadi any Islam di capital It's market an opportunity. is a buying opportunity. Any Islam is a buying opportunity for me. For you? Iya, karena kalau misalnya lo perhatiin sebenarnya waktu Trump itu lagi kencang-kencangnya, lo perhatiin deh, ini mungkin kita agak geser dikit ya, yield obligasi di Amerika Serikat itu tuh tiba-tiba naik kencang. Jadi omong gampang gini, kalau kita biasanya deposito misal bunganya 5%, dalam hitungan sejam tiba jadi 6% gitu, omong gampang kayak gitu lah, cepet Iya. banget lah. Ketika kejadian itu terjadi, Trump berubah pikiran. Betul sekali. Jadi dia sebenarnya benar, dia emang negosiator dan dia tahu risknya sampai mana. Ketika dia udah ngeliat, wah ini udah terlalu bahaya, dia akan melunak. Iya. Tuh kalau sampai itu tarifnya itu di off atau di delay dan segala macam ya, itu terbang lagi semuanya. Balik lagi normal gitu loh semuanya. Jadi time to buy apa? Semua saham-saham Indonesia boleh. Kenapa beli? Karena saya baru beli kemarin. Apa? Jangan Kalau dia it's time to buy apa? Barang-barang dari Cina It's dia. time to buy a bag. Don't miss the moment. Anything. Yes, it's a momentum guys. Jadi semoga kalian wide awake sama information hari ini. We hope kondisi sekarang ini bisa lebih cepat mereda dan ekonomi kita bisa baik-baik aja. Amin. Thank you guys. Bye. Dadah. See you in the next video.